Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita berjumpa dan bertemu kembali yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita mengkaji ilmu nahwu dan juga membaca serta menuntaskan kitab ini, kitab yang berjudul Kaifa Tutqinu An-Nahwa. Kitab yang ditulis secara sistematis pembahasan ilmu tata gramatika bahasa Arab oleh Syekh Ahmad Iskandar hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Dan tentunya tak lupa selawat iring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, kita masuk ke pembahasan yang ketiga sekarang, yaitu zona dan saudarinya. Pada pertemuan kemarin kita telah menelaah dan juga mencoba memahami terkait huruf-huruf yang menasabkan isim dan juga menasabkan khobar yang dikenal dengan apa? Inna dan saudarinya. Kemudian diikut sertakan pula materi berikutnya atau pembahasan selain dari inna wa akhwatuha yakni apa? La nafiyatun lil jins. Nah, untuk la nafiyatun lil jins itu memiliki keunikan di mana isimnya la itu dia bisa nasab, bisa pula dikatakan mabni di atas apa dia dinasab. Nah, kita perhatikan nanti syarat-syarat la nafiyah lil jins itu agar dia bisa beramal. Beramal layaknya inna, yakni menasab isim dan juga merofa khobar karena dia punya syarat-syaratnya. Sekarang kita akan masuk zona dan saudari-saudarinya. Apa sih zona dan saudari-saudarinya ini? Nah, kita akan lihat di sini perkataan penulis hafizahullah, hiya af'alun muta'addiyah. Nah, jadi zona ini dan saudarinya zona nanti dia fiil. Dia fiil dan fiilnya tergolong apa? Fiil muta'addi. Ya, fiil muta'addi yaitu kata kerja transitif kalau istilah linguistik umumnya. Karena di dalam linguistik umum verba itu atau kata kerja ada yang transitif, ada yang intransitif. Transitif itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Sedangkan yang intransitif itu adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek untuk bisa melengkapi atau menyempurnakan makna kalimat. Seperti apa? Tertawa. Tertawa itu kalau dalam bahasa kita masuk ke verba yang intransitif. Begitupun kalau nanti diarabkan, ya, tertawa, dohika. Nah, dia nanti tergolong juga kata kerja yang nggak butuh objek. Nah, maka di sini zona dan saudarinya adalah fiil-fiil yang butuh objek dikenal dengan sebutan muta'addi. Nah, kalau nanti fiil-fiil yang di dalam bahasa Arab dia tidak butuh objek disebutnya apa? Lazim. Nah, namun di sini zona dan saudarinya unik ya. Meskipun dia butuh objek, tapi objek yang dia butuhkan itu dua. Maka di sini kita lihat lima ini butuh kepada dua maf'ul atau butuh kepada dua objek. Dan ternyata dua maf'ulnya zona dan saudarinya itu asluhuma asalnya adalah mubtada dan khobar. Ya, asalnya mubtada dan khobar nih. Dua maf'ulnya zona dan saudarinya. Jadi zona dan saudarinya sama juga seperti inna dan kana, yakni penasih jumlah mubtada khobar yang menghapus ya hukum dari mubtada ataupun khobar.
Amaluha, sekarang kita lihat amalan atau tugasnya si zona dan saudarinya. Tadakhulu alal mubtada'i wal khobar. Oke, dia masuk ke jumlah ismiyah yakni jumlah mubtada khobar yang mana tadi sudah kita dapati mubtada dan khobarnya ini nanti menjadi kedua maf'ulnya zona dan saudarinya. Nah, ya. Fataj'aluhuma mafa'ilaha. Dan tentunya zona dan saudarinya menjadikan mubtada khobar itu mafa'ilaha sebagai maf'ulnya. Maksudnya kedua maf'ulnya. Fayusbihul mubtada'u maf'ulan bihi awwalun. Nah, mubtada setelah dimasuki zona nanti dia menjadi apa? Maf'ul bihi yang pertama untuk zona dan saudarinya. Wal khobaru maf'ulun bihi tsanin dan khobar menjadi maf'ul bihi yang kedua. Misal contoh, ini kita lihat kalimat asalnya yakni kalimat ismiyah. Nih ya. At-talibu ghaibun. Ini kan jumlah ismiyah. At-talibu sebagai mubtada yang hukumnya rofa kita katakan marfu karena dia isim yang dirofa sebab kedudukannya menjadi mubtada di awal kalimat bentuk ma'rifat gitu ya. Tanda rofanya domah karena dia mufrad. Ghaibun. Ghaibun adalah khobar. Kita katakan apa? Marfu'un karena memang hukumnya rofa. Nah, masuklah zona. Nah, ya, jadi zona itu sudah ada di sini failnya nih, zonantu. Tuh di sinilah ya. Failnya apa? Si zona gitu ya. Nah, zonantu. Nah, ya, zonantu atau libah goiban. Begitu. Zonantu atau libah goiban. Atau libah fathah menandakan dia nasab sebab kedudukannya menjadi maf'ul bih yang pertama untuk zona. Dan goiban ya, afwan goiban dia nasab pula ini tandanya di fathah dia menjadi maf'ul yang kedua atau maf'ul bih yang kedua, maf'ul bih yang kedua. Dan ternyata kalau misalkan kita pilah dan kita bagi zona beserta saudarinya, dia terbagi menjadi dua bagian. Dia menjadi apa? Dua bagian. Yang pertama dikenal dengan istilah af'alul qulub, ya. Af'alul qulub. Fiil-fiil yang dirasa oleh hati. Nah, af'alul qulub ini yang pertama itu ada yang menunjukkan atas yakin, ma yadullu alal yakin. Ya, fiil yang nantinya menunjukkan atas makna yakin. Nahwu contohnya adalah ro'a. Nah, oke. Ro'a ini kalau kita tahu dia adalah fiil yang artinya melihat. Ya. Ro'a itu bisa artinya melihat kalau apa? Kalau hanya membutuhkan satu maf'ul. Gitu. Tapi kalau dia sudah membutuhkan dua maf'ul atau kita yang menyengaja meletakkan dua maf'ul untuk ro'a, maka ro'a tidak lagi diartikan melihat, melainkan diartikan apa? Meyakini. Seperti halnya juga alima, asalnya dia arti atau terjemahnya adalah mengetahui. Namun kalau sudah kita letakkan dua maf'ul untuk alima, maka alima seketika itu terjemahnya menjadi apa? Meyakini. Begitupun wajada, dara, ta'allama, dan alfa. Ya, lihat di sini. Contohnya nahwu. Ra'aitul ilma nuran. Apakah ini terjemahnya adalah ya, saya telah melihat ilmu adalah cahaya nggak nyambung, ya. Tapi terjemahnya adalah apa? Saya meyakini ilmu itu merupakan nur cahaya. Kita lihat i'rabnya ro'a itu. Coba dibaca silakan. I'rabnya ro'a itu. Insyaallah. Izin baca Ustaz. Boleh silakan, tafadhol. Bismillah. Summa qala al-musannifu hafizahullah ta'ala ra'aitu fi'lun madin mabniun 'ala sukun liittisalihi bi dhamiri raf'i al-mutaharriki at-ta'i. Lanjut Ustaz. Lanjut. Al-ilmu Enggak dulu dong. At-ta'unya belum apa? di i'rab. Nah, bentar. Tu, dhamir tu adalah dhamir At-ta'u. Jangan tu. At-ta'u kita sebutnya. at-ta'u Nah. dhamir mutasilun mabniun 'ala 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Mumtaz, barakallahu fiik. Lanjut terus. Al-ilma. Al-ilma
maf'ulun bihi awwalun mansubun wa alamatu nasbihil al-fathatu. Nuran maf'ulun bihi maf'ulun bihi tanin mansubun wa alamatu nasbihil fathatu. Ya, baik, mumtaz barakallahu fiik. Nah, kita masuk ke contoh berikutnya dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mumtahanah ayat 10. Baik, boleh dibaca gantian mungkin barangkali ada peserta yang mau membaca juga. Boleh, di sini ada akhwat. Nah, Ustaz. Nah, silakan. Qala ta'ala alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Alimtumu alima fi'lun madin mabniyun ala sukun litisolihi bi dhamiri rafa al mutaharrik ata mim ta ata ata dhamir mutasil mabni ala dham fi mahalli raf'in fa'il wal wawu al isba al mim Nah, betul ya. Nah, hunna wawunya itu, dhamirun anam ini afwan ya. Alim tumuhunna. Wawunya itu dia adalah wawul isbah. Ada yang tahu nggak wawul isbah itu wawul apa? wawu yang memanjangkan huruf mim Ya, secara bahasa isbah kan artinya begitu ya. Kemudian, nah ya. Jadi agar kita nantinya bisa membedakan ya al-farqu baina wawil jamaah wa wawil isbah. Nah ya, kalau wawul jamaah itu merupakan domir rofa yang bersambung. Nah, yattasilu bil af'al. Si domir wawul jamaah itu bersambung dengan fi'il. Liddalalah alal fa'il. Untuk menunjukkan atas fa'il. Alladhi yakunu jam'an. Yang mana dia itu berada atau terletak ya dalam bentuk jama' nah, atau lebih dari dua. Itu wawul jamaah. Contohnya jalasu, ya jelisu, ijlisu, ya jalasu, ya jelisuna, ijlisu gitu. Nah, sedangkan wawul isbah ini boleh dicatat juga. Wawul isbah ini adalah apa? Al-wawul lati ta'ti ba'da ta'ir raf'i al-mutaharrikah. Wawul isbah adalah waw yang datang setelah ta'rofa. Nah, ya. Ta'rofa yang berharok berharokah al-matmumah, berharokah domah. Nah, atau ya ba'da kafil khitab. Nah, atau setelah setelah kaf khitab. Nah, ya. Kaf khitab al-matmumah yang di domah. Nah, contohnya fa'asqainakumuh. Nah, ya. Fa'asqainakumuhu. Nah, mim plus wawunya waw isbah. Kemudian dorobtumuhu. Ah, dorobtumuhu waw yang terletak setelah mim itu. Oke. Itu adalah wawul isbah. Seperti halnya di sini juga. Nah, begitu ya. Itu definisi wawul isbah sekaligus perbedaan antara wawul isbah dengan wawul jamaah. Tamam, lanjut. Hunna. saya lanjutkan Ustaz hunna dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fath fi mahalli nasbin maf'ulun bihi awwal mu'minat maf'ulun bihi tsani mansub wa 'alamatu nasbihi al-kasrah li'annahu jam'u muannats salim. Baik, berkonflik tuntas. Sekarang kita lihat contoh berikutnya. Silakan dibaca. Boleh gantian peserta yang belum membaca. Membaca template i'rab seperti ini sangat penting ya. Apalagi membacanya dengan membaca nyaring.
Ya, di sekolah saja, sekolah tingkat dasar aja, anak-anak SD itu ya diminta untuk membaca nyaring. Ya, agar apa? Agar memberikan stimulus kepada ya, otaknya agar selalu merekam apa yang dia katakan. Nah, jadi ini salah satu wasilah agar kita nanti terus ingat template IROB ini kayak gini loh. Nah, jadi kalau bertemu yang semisal ketika sedang membaca Al-Quran, oke, langsung teringat, oh IROBnya kayak gini yang dulu pernah saya baca. Maka oleh sebab itu saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk membaca ya, contoh-contoh ya yang sudah diberikan template IROB oleh penulis kitab. Silakan, boleh? Ada yang mau? Ya, saya lagi aja, Tat. Oke, boleh, nggak apa-apa. Karena nggak ada yang mau. Bismillah. Allah Ta'ala, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Wajada fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bina'il fa'ilina fa'ilin. Kemudian na dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Hu dhamirun muttasilun mabniun ala dhami fi mahalli nasbin maf'ulun bihi awal. Sabiran maf'ulun bihi sanin mansubun wa alamatu nasbihil fathatu. Nah, barakallahu fiik. Nah, itu tadi yang pertama dari jenis af'alul qulub. Ya, kemudian sekarang yang kedua dari jenis af'alul qulub. Sebentar dulu. Ya, ya yang kedua dari jenis af'alul qulub. Nah, yakni ma yadullu ala ar-rujhan. Nah, ya, yang menunjukkan atas ya dugaan atau sangkaan rujhan ya. Maka di sini ada zona itu sendiri, khola, hasiba, za'ama, adda, dan juga habba. Nah, mengira, menyangka itu artinya. Lihat di sini, zonan tuka kawiyan contohnya. Apa artinya? Saya menyangka kamu itu kawiyan kuat. Berikutnya, khil tuka mualliman. Saya mengira kamu adalah seorang guru. Gitu. Ya. Kemudian, za'amu al-haqqa batila. Mereka menyangka kebenaran merupakan kebatilan. Mereka menyangka tapi. Kemudian addan nasu al-ghaniya kabiran. Nah, ya, sama. Habl umra tawilan. Ya, habba. Kemudian kita lihat di sini surah Al-Kahfi ayat 18. Boleh dibaca pengirokannya. Hasiba, yahsabu, tahsabu. Nah, itu sama. Itu kan tasrifannya dari hasiba. Silakan dibaca. Wa tahsabuhum aiqadhaw wa hum ruqud. Baik Ustaz. Allah Ta'ala wa tahsibuhum aiqadhan Wa wa hum ruqud. tahsabuhum. Sini di fathah. Wa tahsabuhum aiqadhan wa hum ruqud. Tahsibu fi'lun mudhari'un Nah, marfu'un. tahsabu. Tahs. Tahsabu. Iya. Tahsabu ya tadi ya. Iya, betul. Tahsabu sini di fathah. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Hum dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi awal. Aiqadhan
maf'ulun bihi sanin mansubun wa alamatu nasbihil fathatu. Nah, Ustaz. Oke, baik. Saya berikutnya, firman Allah berikutnya. Surah Al-Qasas ayat 39. Mungkin bisa dibaca oleh peserta yang lain, silakan. Di sini Ustaz yang qala ta'ala wa dhannu annahum ilaina la yurja'un. Ya Ustaz ya. Dhannu Iya, silakan. fi'lun madin mabniyun 'ala dhamm اتصاله بواو الجماعة وهي ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والألف فارقة أنهم حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل هم ضمير الغائبين مبني على الضم في محل نصب اسم أن والميم علامة الجمع وأن وما بعدها بتأويل مصدر سد مسدا مفعول مفعولي مفعولي يا سن مفعولي ظن Oke. Nah, ini perlu kita ketahui, teman-teman semua, ya. Nah, terkait annahum. Karena anna ini adalah harfu nasbin wa taukid, ya. Nah, dan juga dia harfu masdarin tuh, ya. Maka hum di sini dia menjadi domir ghaib yang mabni di atas dhammah, ya kan? Nah, di mahalin nasbin isimnya anna dan mimnya adalah alamatul jama'. Nah, jadi anna itu dia bisa ditakwil. Anna itu bisa ditakwil beserta isimnya. Nah, ya, beserta apa? Isimnya dan juga apa? Khobarnya. Itu. Annahum ilaina dan seterusnya. Nah, dia itu nanti sebutannya atau nanti bentukan tahwil masdarnya, takwil ya, bukan tahwil. Bentukan takwil masdarnya nanti kita sebut sadda masadda maf'ulai zonna, bukan maf'uli tapi maf'ulai zonna. Apa sih artinya sadda masadda? Sadda itu menutup, masadda tempat. Jadi menutup tempatnya dua maf'ulnya dua maf'ulnya zonna. Sampai sini bisa difahami ya. Ya, soalnya kalau zonu maf'ul pertamanya mana? Tidak kelihatan kan? Udah. Maf'ul keduanya juga mana? Nggak kelihatan. Karena tempatnya sudah ditutup dengan apa? Nah, jumlah ya ismiyah yang diawali oleh anna ini. Ya. Nah, annahum ilaina la yurja'un. Seterusnya. Bisa difahami sampai sini? Insyaallah Ustaz. insyaallah Ya. Nah, ini penting nih. Ya, sadda masadda maf'ulain. Gitu ya. Nah, berikutnya sanian kita masuk ke af'alut tahwil. Masuk ke apa namanya? Af'alu tahwil. Af'alut tahwil itu adalah fiil-fiil yang memiliki apa? Arti menjadikan atau mengubah. Nah, di sini fiil-fiilnya ada sayyaro, ada ja'ala, kemudian ada wahaba, kemudian ada ittakhadha, kemudian ada taroka dan juga apa ya? Waha, wahaba. Nah, ya. Nah, fiil-fiil ini masuk ke dalam bab ini karena dia memiliki dua maf'ul. Jika nanti mereka dimaknai dengan tahwil, menjadikan atau mengubah sesuatu menjadi sesuatu. Kita lihat contohnya di sini. Sayyaro al-amilu fa'ila sayyaro. Abtina dia di fathah menjadi maf'ul bih yang pertama untuk sayyaro hajaron. Nah, ya, dia di fathah juga
menandakan i'rabnya nasab menjadi maf'ul bih yang keduanya sayyara. Berikutnya ya, wahaballahul Qur'ana hidayatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Qur'an itu hidayah, petunjuk lil alamin untuk seluruh alam. Berikutnya radatu asy-sya'ra na'iman. Nah, ini kan dua-duanya nasab. Ini menjadi maf'ulnya radatu. Gitu ya. Sekarang coba dibaca yang ja'ala. Ini Ustaz. Boleh, boleh silakan. Hmm. قال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس جعل فعل ماض مبني على الفتح الكعبة مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة آه، ثم قياما مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. Betul. Lanjut. Ittakhadallahu Ibrahim khalila. Oke, dibaca lagi juga nggak apa yang tadi. Yang tadi membaca boleh untuk meneruskan. Ustaz, apa yang tadi terlempar? Oh iya, nah. قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا اتخذ فعل ماض مبني على الفتح إبراهيم مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة خليلا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. Nah, barakallahu fiik. Sekarang berikutnya lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Silakan dibaca. I'rabnya. يردونكم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وواو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل كم ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به مفعول أول ثم كفارا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. Baik, barakallahu fiik. Nah, mumtaz. Tanbih di sini. Fi'il ra'a lau bimakna alima, kalau dia bermakna alima mengetahui, wa ba'dahu asya'u dan setelahnya itu ada sesuatu, la naroha yansibu maf'ulain ya. Kita tidak melihatnya menasabkan dua maf'ul. Nah, contoh di sini ya, ra'aitul haqqa wadihan. Nah, di sini kan dia apa? Dimakna yakin karena adanya dua maf'ul yang terletak setelah dia. Nasab kedua-duanya. Al-haqqa maf'ul bih yang pertama, kemudian wadihan maf'ul bih yang kedua, maf'ul bih yang kedua. Nah, ro'a ini juga bisa dimaknai dengan makna lain selain alimah atau selain yakin tadi ya. Yakni bimakna absora. Absora itu artinya melihat bil ain dengan mata. Ya, tentunya wa ba'dahu apa? Syai'un. Nah, syai'un ya, sesuatu dan kita tentu melihatnya dia menasabkan satu satu maf'ul saja.
Nah, ya, dia hanya menafsirkan suatu maf'ul saja. Kalau artinya apa? Melihat dengan mata, absara bil ain. Contohnya, ra'aitul qamara mudian. Nah, ini perhatikan baik-baik. Jangan sampai mudian ini kita sangka dia adalah maf'ul bih yang keduanya ra'aitu enggak. Karena ra'aitu di sini dimaknai sebagai ya absara bil ain, yakni melihat dengan mata. Berarti mudian di sini nasab datang dalam keadaan nakirah, dia adalah hal yang dinasab. Untuk pembahasan hal nanti kita akan ketemu ya. Nah, pekan depan insya Allah sampai pembahasannya Bang. Semoga sampai pembahasan hal pekan depan. Nah, ra'aitul qamara mudian. Saya melihat bulan itu dalam keadaan apa? Bercahaya. Qamara di sini maf'ul bih gitu. Sebetulnya nggak perlu kita katakan maf'ul bih awal ya. Karena emang dia nggak punya maf'ul bih kedua. Ya udah kita katakan saja maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah dan seterusnya. Gitu. Nah, ya. Nah, di sini af'alun tansibu maf'ulain. Laisa asluhuma al-mubtada wal khabar. Wah, ternyata ada fiil-fiil yang menasabkan dua maf'ul, tapi asalnya itu bukanlah mubtada dan khabar. Ya, contohnya seperti kasa, albasa, a'ta, saqa, manaha, sa'ala, at'ama, mana'a, 'allama, begitu. Ya. Nah, contohnya di sini adalah albastul faqira sauban. Nah, ya. Nah, ini asalnya kan bukan mubtada khobar nih. Al-fakiru saubun. Nah, yang nggak nyambung ntar makna mubtada khobar al-fakiru saubun. Enggak. Nah, ini langsung al-bastu al-fakira sauban. Jadi al-fakira sauban menjadi dua maf'ulnya al-bastu. Ya. Nah, yang asalnya bukanlah mubtada khobar. Berikutnya sa'ala al-fakiru ya. Al-ghaniyah itu bukan al-ginayah ya. Al-ghaniyah. Nah, orang kaya. Malan begitu ya. Berikutnya ada at kok at amatu at amtu ya. Mimnya sukun kan bersambung dengan domir mutaharik tak begitu ya. At amtu al jai'a khubzan. Saya memberi makan orang yang kelaparan roti gitu artinya ya. Berikutnya itu al-faqira. Nah, ya, rialan. Saya memberikan orang fakir itu rial, beberapa real uang ya. Nah, berikutnya di sini kok saki itu. Sakoyaski, sako itu ya. Sako itu apa artinya tuh? Saya menuangkan saya menuangkan air tuh kepada siapa? Az Azomi'ah. Nah, apa artinya tuh? Orang yang haus, Ustaz. Betul ya. Orang yang orang yang haus, zomi gitu. Kemudian manahtu al-faqira thawbah. Nah, ya. Dan ini ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di surah Al-Mu'minun ayat 14. Kita lihat di sini. Fakasawna al-'idhama lahma. Oke, coba dibaca i'rabnya nih. Kasau fi'lun madin mabniun ala sukun, al-'idhama maf'ulun bihi awal mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Lahman maf'ulun bihi sanin mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Berikutnya wa 'allama Adam al-asma'a. Nah, 'allama fi'lun madin mabniun al-fathi wal fa'ilu dhamirun mustatir taqdiruhu huwa jawazan berarti kan. Nah, Adama maf'ulun bihi awal mansubun wa 'alamatun nasbihi al-fathah. Al-asma'a maf'ulun bihi sanin mansubun wa 'alamatun nasbihi al-fathah. Nah, sekarang kita masuk al-af'alul lati tansibu salasata mafa'ila. Ada fiil-fiil yang menasabkan tiga maf'ul yang disebut dengan aro wa akhwatiha. Aro. Ya. Nah, di sini fiil-fiil apa aja nih? Fiil-fiil muta'adi yang butuh kepada tiga maf'ul. Aro yang pertama. Nah, ya, aro yang artinya adalah meyakinkan. Tadi, satu lagi. Ya, meyakinkan.
atau memperlihatkan, ya. Kemudian ada a'lama, anba'a, nabba'a, ini sama, yaitu apa? Memberi tahu, memberitahukan, ngasih tahu gitu ya. Nah, kemudian akhbaro, khobbaro artinya juga sama, yakni mengabarkan. Kalau haddasa artinya menceritakan. Oke, kita baca nih. A'lamal muhandisu al-muallima al-amila na'iman. Nah, muhandis fa'ilnya a'lama. Muhandis insinyur itu ya meyakinkan al-muallim, ya, al-muallim, seorang guru bahwa amil itu tidur, pekerja itu tidur. Kemudian i'rabnya adalah apa? Al-muallimu maf'ulun bihi awal, al-amila maf'ulun bihi sani, naiman maf'ulun bihi salis. Naiman ya. Bukan halo naiman nih. Kemudian a'lama talibu al-muallima at-tilmidha ghaiban. Seorang siswa itu memberitahukan kepada guru bahwa murid itu gaib tidak hadir. Nah, ya, an ini bukan an ba'atu, kan sukunlah hamzahnya bersambung dengan domir mutaharik ta. An ba'tu. Nah, kok ukhuwah? Ukhuwah, ukhuwati al-muhadarah qariban. Nah, saya memberitahukan ya akhwati kali ya. Nah, ya akhwati ini. Tapi gak ada alifnya. Panjang kan harusnya akhwati gitu. Ukhuwah kan persaudaraan. Akhwati ya mungkin. Saya memberitakan saudari-saudariku bahwa muhadharah itu qariban, sebentar lagi dimulai muhadharah. Nah, ya. Kemudian berikutnya naba'athum. Nih, ada dulu nih. Enggak lah, naba'tuhum kali ini. Naba'tuhum al-hudura laziman. Naba'tuhum ya, itu naba'tuhum. Humnya maf'ul bih pertama karena fa'ilnya adalah tu gitu. Berikutnya aral muallimu at-tilmidha al-mas'alata sahlatan. Ya, muallim meyakinkan tilmiz murid ya bahwa permasalahannya mudah ya, dan seterusnya tuh. Khabartu Khalidan sadiqahu maridon haddastu Umar dan mukhlisan. Nah, selesai pembahasan kita, dan ini adalah ringkasan atas zona dan saudarinya. Nah, terbagi menjadi dua ya. Ada af'alul qulub dan ada af'alul tahwil. Untuk af'alul qulub itu nanti ada yang menunjukkan atas yakin dan ada yang menunjukkan atas rujahan, sangkaan, dugaan. Nah, kalau yang af'alul tahwil ya sudah hanya af'alul tahwil saja yang memiliki arti menjadikan atau mengubah tuh fiil-fiil af'alut tahwil. Nah, ya. Oke, coba kita bacalah ini. Kita langsung latihan baca pengirokannya nih. La'allallaha yuhditsu. Nah, coba siapa yang mau mengirob nih? Ada? Saya coba ya, Tat. Boleh, boleh. Bismillah. Qala ta'ala, la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. La'ala harfu musyabbah bil fi'li yufidu Ya, atau juga bisa kita katakan la'ala adalah harfut taraji namanya, haji atau bisa langsung tadi seperti antum juga harfun, dia musyabbahun bil fi'li yufidu taraji sahih, kemudian mabni alal fathiyah. Berikutnya Allah.
Allah lafzul jalalah ismu la'ala mansubun wa alamatu nasbihil fathah. Yuhdisu. Kemudian yuhdisu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatu al-zahirah wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa wal jumlatu al-fi'liyatu fi mahalli raf'in khabar la'ala. Ya. Oke, boleh. Gantian mungkin nomor 2. Lirob ka'annaha jannun. Nah, ka'anna Saya coba Ustaz. boleh. Ka'annaha janun. Ka'anna harfu tashbih wan nasbin musyabbahun bil fi'li mabniun 'alal fathi ha dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in ismu ka'anna Fi mahali ja nasbin dong, bukan fi eh mahali rofin, fi mahali oh iya nasbin. nah fi mahal oh iya fi mahalli nasbin ismu ka'anna janun khobar ka'anna marfu wa alamat rafihi dhamma zahirah. Baik, barakallahu fiik. Hmm. Lanjut yang ketiga, innahum kanu qauman. Nah, silakan siapa yang mau? Boleh gantian? Hmm. Siapa yang mau ini? Yang hadir 7 orang loh. Tadi 2 sudah, alhamdulillah. Berarti 5 lagi belum. Ini 5 orang tidak bisa open mic. Inna harfu tawkidin wa nasbin musyabahun bil fi'li mabniun 'alal fathi wal ha'u ha di sini yang berharokat dhammah. Dia adalah domir mutasil mabni 'ala dhammi fi mahalli nasbin isim inna. Mimnya adalah alamatu jam'it dzukur. Baik. Berikutnya kanu. Kanu sendiri adalah fi'lun madin nasikhun mabniun 'ala dhammi. Kenapa dengan dhammah? Litisalihi biwawil jamaah karena bersambung dengan wal jamaah. Ya, wahia domir muttasil mabni ala sukun dan waw jamaah itu adalah domir mabni ya yang tentunya muttasil di atas sukun ya mabninya mabni di atas sukun pada mahal rafa sebagai fa'il atau isimnya kanun. Nah, nah sedangkan kauma ya kauma itu adalah khobar kana mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Wala yazalu alladziina kafaru tusibuhum la yazalu harfun nafyin la-nya tapi la-nya adalah harfun nafyin la amala lahu mabniun ala sukun. Yazalunya yazalunya adalah fi'lun mudhari'un naqisun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. Alladzina ismun mausulun mabniun al fathi fi mahalli raf'in ismu la yazalu. Tusibuhum nih. Tusibuhum fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kemudian jumlah fi'liyah ini pada mahal nasab sebagai khobarnya la yazalu. Gitu ya. Nah, ada yang mau baca lagi? Kadu yaf'alun. Nih, kadu yaf'alun. Siapa yang mau? Makadu yaf'alun ada? Tidak Ada ada? saya lagi. Oke, Ya, boleh saya boleh. Nah, silahkan makadu. langsung aja makadu itu ya tadi ya. Manya dulu boleh nafiatun la amal laha gitu. Oke, langsung kadu. Nah, kan. Makadu mana fiyatun la amala laha ka la amala laha kadu
fi'lun madin naqisun mabniun 'ala dhammi litisalihi bi wawil jamaah wa hiya dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in ismu kada. Yaf'alun. Yaf yaf'aluna fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun. Wawul jamaah dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wal jumlatu fi mahalli nasbin khobar kada. Ya, nah betul. Barakallahu fiik. Mumtaz. Ada lagi mungkin? Ya, Nah, oke, boleh. Inna ja'alna syayatina awliya'a. Nah, inna harfu nasbin wa masdarin eh, mabniun ala fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Na domirun domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin ismu inna ja'alna uh, ja- fi'lun madin mabniun ala sukun na na damirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il asyayatin maf'ulun bihi awal mansubun bil wa alamatu nasbihi al-fathah awliya'a maf'ulun bihi tsanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. baik, barakallahu fiik. Das. Ada yang mau baca lagi? Alaysa dzalika biqadirin? Ada lagi Ustaz? Boleh. A-nya apa di sini? A istifhamiyah Ustaz. Iya, harfus istifhamin gitu. Am, Hamzah, har- harfus istifhamin. Nam ya. Nah, di sini dia lil ingkar untuk mengingkari begitu. Mabni alal fathi. mabniyun ala fathi Lanjut laisa. laisa Fi'lun madin nakisun. fi'lun madin naqisun mabniyun ala fathi dzalika eh, ismu laisa eh nah, Ismu isyaratin mabniun ala sukuni. ismu isyaratin mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in eh Betul, raf'in betul, betul. Ismu lai. ismu laisa. Nah, laisa sendiri. Gimana Ustaz? Bagaimana Ustaz? Iya, terus lanjut. Am, Kalau zalika kan yang menjadi isim isyarahnya kan za saja. Lamnya itu apa? Lil bu'di kan, masih ingat? Lamnya lil bu'di, kemudian kafnya lil khitab nih. Kafnya lil khitab. Berikutnya biqadirin. Al ba'u. al-ba'u eh, harfu jarrin Hmm. qadirin ismun Dia majrur harfu jarin zaid ya, mabni alal kasri. Nah, ya. Kemudian qadirin ismun ismun majrurun laf, majrurun ismun majrurun laf, nah, lafzon. betul Kemudian mansubun mahal. mahallin Ya, enggak mahalan. Jadi gitu. Qadirin di sini isim yang dijarkan secara lafal dengan ba, namun dia mansub secara mahal karena khobarnya laisa. nah, Gitu. Ada lagi yang mau? Sudah kita coba tadi. Boleh, boleh. Wala tahsabanallahu ghafila. Bismillah. Fi'lun mudhari'un mabniun 'ala fathi litisalihi binun taukid as-siqala as-sakila fi mahalli jazmin bila wa nun taukid Wa la nun mahalla taukid. wa nun taukid la mahalla laha wal fa'il dhamirun mustatirun Lah, fi mahala laha wal fa'il gimana? La mahalla laha. Nah, jeda dulu. la Ya. mahalla laha wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Ya. Allah maf'ulun bihi
Awal mansubun wa alamatu nasbihil fathah. Ghafilan maf'ulun bihi tadin mansubun wa alamatu nasbihil fathah. Oke, nah barakallahu fiik, mumtaz. Baik, kita cukupkan ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke fasal yang keenam, mansubat, yakni isim-isim yang dinasab, di mana al-mabahas al-awwal, pembahasan yang pertama itu adalah maf'ul bih, dan kita akan lihat bagaimana variasi dari maf'ul bih ini di dalam kalimat, bentuk-bentuknya, macam-macamnya gitu. Dan yang kedua adalah maf'ul mutlak. Insya Allah kedua materi ini, maf'ul bih dan maf'ul mutlak, akan kita habiskan di esok hari ya. Besok itu hari Jumat begitu. Nah, kemudian ada maf'ul li ajli dan maf'ul ma'ah. Nah, ya. Nah, nanti kita akan sambung lagi di hari Sabtu dan hari Senin. Insya Allah di hari Senin itu kita habiskan pembahasan pertama di fasal yang keenam ini. Ya. Berikutnya nanti kita masuk ke hal dan juga apa istisna, dan berikutnya di pembahasan ketiga ada tamyiz dan juga tamyiz adat. Tamyiz adat ini agak panjang. Ya. Nanti kita akan belajar terkait variasi tamyiz setelah angka. Baik angka sekian, tamyiznya bentuknya macam-macam tuh. Gitu ya. Karena nanti kita sekaligus belajar juga pengucapan, pelafalan, dan penulisan angka Arab gitu ya. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa kita baca dan kita pelajari pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Barakallahu. warahmatullahi wabarakatuh. Wa fikum barakallahu.